bertemu bersama Kak Flora dalam pelajaran Bahasa Inggris. Hari ini Kak Flora akan menyampaikan materi tentang Simple Present Tense. Baiklah teman-teman, mari kita lihat di slide berikut ini. Present tense. What is the function? Apa fungsi dari simple present tense? Simple present tense digunakan untuk menunjukkan habitual action or general truth and fact. Mari kita lihat contohnya. Habitual action. I wake up at 7 a.m. every day. Kata everyday menunjukkan kebiasaan ataupun aksi kebiasaan dari kehidupan sehari-hari. The earth turns 360 degree every day. Bumi berputar 360 derajat setiap hari merupakan kebenaran umum ataupun fakta. He plays football every evening. Dia bermain sepak bola setiap sore. Itu adalah kebiasaannya, yaitu bermain sepak bola. Kemudian, penguin doesn't fly. Penguin tidak terbang. Itu menunjukkan fakta bahwa benar adanya penguin tidak terbang ataupun tidak bisa terbang. She studies English every Tuesday. Kebiasaannya belajar bahasa Inggris di setiap hari Selasa. And the sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit di arah timur dan terbenam di barat. Nah, ini merupakan fakta bahwa benar adanya matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Well, begitulah contoh dari fungsi untuk simple present tense, yaitu menunjukkan habitual action ataupun aksi kebiasaan dan juga general truth and fact, yaitu kebenaran umum dan juga fakta. Time signal. Ini adalah beberapa contoh tanda waktu yang menunjukkan bahwa sebuah kalimat adalah simple present tense. Biasanya, usually, generally, habitually, and normally. Setiap, every day, every week, every month, every year, every morning. Frekuensi, never, rarely, sometimes, often, and always. Dan once a week, twice a year, 3 times a day. Semua contoh time signal ini menunjukkan bahwa sebuah kalimat adalah simple present tense. Form of simple present tense. Bentuk dari simple present tense. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 3 jenis kalimat dalam bentuk simple present tense, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Sebelum kita mempelajari ketiga kalimat ini, pertama-tama Kak Flora akan sedikit menyinggung di bagian subjek. Seperti yang kita ketahui bahwa subjek terdiri dari 2 bagian, yaitu subjek plural dan juga subjek singular. Yang mana subjek plural ketika kita membuat kalimat positif akan bertemu dengan main verb, kata kerja pertama. Tetapi ketika subjek singular bertemu dengan verb akan ditambah akhiran s, is maupun ies. Ini akan kita bahas selanjutnya di slide berikutnya nanti. Oke, yang pertama-tama kita akan melihat bagaimana membentuk kalimat positif dengan menggunakan salah satu subjek dalam bentuk plural. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana bentuk dari kalimat positif. Bentuk dari kalimat positif adalah subjek plus verb 1 plus object plus adverb. Mari kita lihat contoh kalimatnya. I work at the office every day. Ini adalah contoh kalimat menggunakan subjek bentuk plural. Mari kita lihat ketika menggunakan subjek bentuk singular. He works at the office every day. Nah, kita melihat perbedaan ketika menggunakan subjek bentuk plural, tidak ada tambahan pada kata kerjanya. Namun ketika menggunakan subjek bentuk singular, kita menambahkan akhiran s pada kata kerjanya. Hanya perbedaannya terdapat di kata kerja ya, untuk menggunakan subjek bentuk plural maupun singular. Oke, begitulah cara bagaimana membuat kalimat positif dalam bentuk simple present tense. Selanjutnya, kita melihat bagaimana cara membuat kalimat negatif dalam bentuk simple present tense. Ya, ini adalah bentuknya subject plus do or does not plus verb 1 plus object plus adverb.
Ya, mari kita lihat ya, contoh kalimat negatif dalam bentuk simple present tense. Yang pertama, kita menggunakan subjek bentuk plural, yaitu we. Kita ambil we. We don't work at the office every day. Kami tidak bekerja di office setiap hari. Kita menggunakan don't. Ya, don't ini adalah singkatan dari do not. Kita lihat di sini ya, do not bisa disingkat menjadi don't. Kemudian mari kita lihat ketika kita menggunakan subjek bentuk singular, apakah terdapat perbedaan? Ya, she doesn't work at the office every day. Lihat ya, perbedaannya hanya pada kata bantunya yaitu don't and doesn't. Di sini doesn't adalah singkatan dari does not, bisa disingkat menjadi doesn't. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Sisanya untuk kata kerjanya tetap kembali ke bentuk pertama dan subjek serta adverb-nya tetap sama. Oke, begitulah cara bagaimana membuat kalimat negatif dalam bentuk simple present tense dengan menggunakan dua jenis subjek tadi, yaitu subjek singular and subjek plural. So, we go to the next. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Ini adalah bentuknya do or does plus subject plus verb 1 plus object and plus adverb. Kemudian ini adalah contoh dari kalimat ketika menggunakan subjek plural. Do they work at the office every day? Dan ini adalah kalimat ketika menggunakan subjek singular. Does he work at the office every day? Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan dari kedua bentuk kalimat interrogatif ini hanya terletak pada kata bantunya, yaitu kata do and does. Ketika plural menggunakan do, subjek plural, dan ketika subjek singular menggunakan does. Jadi jelas ya perbedaannya bagaimana membuat kalimat dalam bentuk interrogatif atau questions pada simple present tense. Form of third person singular subject, he, she, and it. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi bahwa ketika menggunakan subjek singular she, he, dan it, maka akan terjadi perubahan pada kata kerja untuk kalimat positif dalam simple present tense. Di sini kita bisa lihat contoh di tabel verb structure-nya. Most verb, kebanyakan kata kerja akan ditambah dengan akhiran s. Ya, akhiran s. Contohnya walk menjadi walks, run menjadi runs, ya. Kemudian kita bisa lihat ini adalah contoh dari kalimat present tense dalam bentuk positif, ya. He walks every day. Dia berjalan setiap hari. Kita lihat kata walks ditambah dengan akhiran s, ya. Oke, kemudian yang kedua, verb ending in ss, x, ch, sh, zz, and o. Ketika bertemu dengan kata kerja yang berakhiran dengan huruf tersebut yang sudah disebutkan tadi, maka kata kerja tersebut akan ditambah dengan es di belakangnya ya, huruf es. Contohnya adalah pass dengan akhiran ss menjadi passes, mix dengan akhiran x menjadi mixes, watch dengan akhiran ch menjadi watches, wash dengan akhiran sh menjadi washes, buzz dengan akhiran zz menjadi buzzes, go dengan akhiran o menjadi goes. Kita lihat contoh kalimatnya. He washes the car every evening. Washes ditambah es ketika menggunakan subjek singular. Okay? Then we go to the next example, verb structure, verb ending with y. So, how to change it? Drop the y, add ies. Kita buang huruf y-nya dan diganti dengan huruf ies. Contohnya, fly, maka akan menjadi flies. Y-nya dibuang, diganti dengan huruf I, ditambah es. Cry, menjadi cries. Oke, kita lihat contohnya. The bird flies. Burung itu terbang. Nah, spesial untuk have dan has, ketika menggunakan subjek bentuk singular, maka akan menggunakan has, ya. Has. Dan have ini hanya digunakan untuk subjek bentuk plural. Oke? So, that's all about the example how to make a positive sentence from the subject singular. Bagaimana kita membuat kalimat positif dengan menggunakan subjek singular, yaitu terjadi perubahan pada kata kerjanya. Nah, ini dia adalah contoh-contoh kata kerja yang ditambah dengan akhiran s,
IS maupun IES. Selanjutnya, review time. Oke, pada kesempatan ini, Kak Flo akan mengajak teman-teman untuk mereview semua materi yang sudah kita pelajari tadi. Mari kita lihat satu persatu. Translate in English. Saya pergi ke pasar setiap hari. Siti pergi ke pasar setiap hari. Kira-kira ini bentuk kalimat apa ya? That's right. Ini adalah bentuk kalimat positif, yang mana bentuknya adalah subject plus verb one plus object and adverb. Mari kita lihat. I go to market every day. Siti goes to market every day. Kita lihat di sini perbedaannya terdapat pada kata kerja. Go and goes. Ketika subjeknya plural, maka menjadi go. Dan ketika subjek singular, maka akan ditambah is di belakangnya, yaitu goes. Selanjutnya, translate in English. Mereka tidak bermain di lapangan setiap sore. Ali tidak bermain di lapangan setiap sore. Kira-kira ini bentuk kalimat apa ya? That's right, ini adalah bentuk kalimat negatif, yaitu formnya subject plus do or does not plus verb one plus object and adverb. Mari kita lihat. They don't play at the field every evening. Ali doesn't play at the field every evening. Kita lihat perbedaannya hanya terdapat pada kata don't and doesn't. Namun pada kata verbnya ataupun pada verbnya, play and play tidak mengalami perubahan ya. Oke, ini adalah contoh kalimat negatif. And then we go to the next slide. Apakah Yani belajar setiap hari? Apakah kamu belajar setiap hari? Ya, sudah pasti ini adalah kalimat interrogatif. Benar. So, formnya adalah do or does plus subject plus verb one plus object and adverb. Does Yani study every day? Do you study every day? Perbedaannya hanya terletak pada kata does and do. Karena ketika Yani adalah diganti menjadi she, maka ini adalah subjek singular dan you adalah subjek plural. Oke. Wow, you are the best. Well, begitulah pelajaran kita untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Sampai ketemu lagi. Bye!